dia berkata, ada seorang tokoh tabi'in namanya Al-Mutarif. Dia berkata, Al-Mutarif, ma utiya abdun ba'dal iman afdalu minal aqli. Tidak ada yang diberikan kepada hamba, tidak ada yang diberikan kepada hamba yang lebih utama atau lebih istimewa. Tidak ada yang diberikan hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih istimewa atau lebih utama. Setelah Allah memberikan iman, tidak ada yang diberikan oleh Allah yang lebih istimewa setelah Allah memberikan iman dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan akal. Jadi akal manusia menduduki sesuatu yang utama, menduduki sesuatu yang istimewa. Setelah Allah memberikan keimanan kepada manusia, maka ada sesuatu yang paling utama setelah iman, yaitu akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memasukkan kita semuanya seperti yang disampaikan di dalam hadis, bahwa Rasulullah bersabda, ma ijtama kaum, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah yang ada di dunia, lantas kemudian mereka kaum tersebut mempelajari kitabullah atau mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ketenangan dan juga Allah meliputi rahmat, sekaligus juga menyebut nama-nama antum panjenengan semuanya itu di sisi penduduk langit. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya di kitab, yaitu Ad-Da'u wa Dawa, penulisnya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Poin berikutnya adalah taksirul maksiyati ngalal akli, dampak perbuatan maksiat kepada akal. Di sini poin berikutnya membicarakan masalah dampak perbuatan dosa ataupun maksiat kepada akal. Menurut perkataan dari Ala, kemudian diriwayatkan dari Mutarif, sungguhnya Al-Mutarif dia berkata, ada seorang tokoh tabi'in
namanya Al-Mutarif. Dia berkata Al-Mutarif, ma utiya abdun ba'dal iman afdalu minal aqli. Tidak ada yang diberikan kepada hamba, tidak ada yang diberikan kepada hamba yang lebih utama atau lebih istimewa. Tidak ada yang diberikan hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih istimewa atau lebih utama. Setelah Allah memberikan iman, tidak ada yang diberikan oleh Allah yang lebih istimewa setelah Allah memberikan iman dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan akal. Jadi akal manusia menduduki sesuatu yang utama, menduduki sesuatu yang istimewa. Setelah Allah memberikan keimanan kepada manusia, maka ada sesuatu yang paling utama setelah iman, yaitu akal. Oleh karena itulah pada poin ini penulis kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia menyebutkan bahwa dosa-dosa itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan akal. Minha anal ma'asi tufsidul aqla. Sungguhnya maksiat itu akan merusak akal. Fa inna minal aqli nuran, karena sungguhnya pada akal manusia terdapat cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal pada diri manusia itu memiliki cahaya. Sehingga kalau panjenengan lihat di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Imran ayat 190 191. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan keutamaan bagi hamba Allah yang memiliki akal. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya bilangan siang ataupun malam. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapapun atau bagi siapa saja yang memiliki akal. Lantas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan kembali siapa manusia kemudian yang memiliki akal itu. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat selanjutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang memiliki akal itu adalah orang yang senantiasa ingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Dan kita tahu dalam risalah Islam, panjenengan kalau melihat risalah Islam, kaum muslimin semenjak mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya diawali oleh doa-doa dan zikir. Panjenengan kalau melihat risalah Islam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya diwarnai oleh zikir dan doa-doa. Panjenengan bangun sudah diawali disunnahkan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Begitu panjenengan masuk ke kamar mandi, ada doanya. Tatkala panjenengan keluar dari rumah, ada doanya. Tatkala panjenengan keluar untuk berangkat sholat subuh, ada doanya. Tatkala panjenengan masuk ke dalam masjid, ada doanya. Tatkala keluar masjid, ada doanya. Bahkan semuanya mengandung zikir-zikir dan mengandung doa kepada Allah dalam sisi kehidupan manusia semenjak bangun tidur sampai tidur kembali. Makanya kemudian di situ diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa risalah Islam memang diawali oleh zikir, ditutup dengan zikir. Sehingga yang namanya kehidupan manusia kan hanya ada tiga. Kalau tidak berdiri atau berbaring atau kemudian duduk. Manusia kan keadaannya seperti itu, duduk kemudian berdiri, berbaring. Oleh karena itulah risalah Islam menyebutkan seperti itu. Tapi hari ini tatkala kemudian kita selesaikan satu hari di dalam bilangan hidup kita masing-masing 1 kali 24 jam,
Doa apa yang kemudian kita senantiasa baca dalam hitungan 1 kali 24 jam, padahal ada semuanya. Sing dewek doa sing di. Ini kalau madang dong. Tapi kadang-kadang kelalaian ya. Wah, kita kan kadang-kadang kelalaian. Kami doa makan saja kelalaian. Sing gede-gedenya maca Bismillah. Antum silakan cek. Risalah Islam semuanya ditutup dengan doa-doa. Dan kita tahu ciri-ciri orang yang memiliki akal adalah tadi dia senantiasa berzikir, berdoa, ingat kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Sekarang apa dalam risalah Islam satu perbuatan yang tidak ada doanya? Ada doanya kabeh kok. Sampai naik motor, jalan temurun ada doanya. Jalan naik ada doanya. Sampai masuk ke masjid, melepaskan sandal ada doanya. Memakai baju ada doanya. Tapi kaum muslimin hari ini hampir-hampir lupa terhadap risalah Islam yang mengisyaratkan bahwa kaum muslimin seharusnya memiliki akal, dan akal itu ditandai senantiasa berzikir, ingat dalam keadaan duduk, berbaring, dan kemudian berdiri. Dan kita hari ini hampir lupa. Dari kelarin ya. Ini ada satu cerita. Ada orang mau ujian kuliah di Timur Tengah. Persyaratannya diantaranya itu harus hafal 10 juz. Dia persyaratannya harus hafal 10 juz paling tidak. Sehingga para santri-santri di Indonesia sibuk menghafalkan Al-Quran supaya dia hafal 10 juz. Tapi ternyata begitu diuji oleh penguji dari Timur Tengah, yang diujikan ternyata bukan ayat Al-Quran, tapi doa sehari-hari. Bagaimana doa Rasulullah tatkala di luar rumah, bagaimana doa Rasulullah tatkala di tengah jalan hendak pergi menuju masjid, bagaimana Rasulullah tatkala kemudian bercermin, dan semua doa-doa yang seperti itu. Lantas hampir-hampir kemudian para santri itu kemudian gugup, hampir-hampir tidak ada yang hafal. Lantas seorang syekh itu yang dari Timur Tengah ditanya, kenapa kemudian kau mengujinya doa-doa bilangan 1 kali 24 jam yang biasa dilakukan oleh Rasulullah? Bukankah persyaratannya itu harus hafal 10 juz? Kenapa yang kau ujikan hanya itu? Kemudian dia berkata, bagaimana kaum muslimin hendak menghafalkan bilangan 10 juz, sedangkan doa yang pendek-pendek, bilangan 1 kali 24 jam, dan itu termasuk sunnah, tapi kaum muslimin tidak pernah melakukannya, bahkan tidak hafal. Maka bagaimana mungkin dia kemudian menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini Masya Allah ya, kan kepenak sehingga dia sampai tukang rumah Bismillahirrahmanirrahim, sampai naik motor mau menuju masjid, menuju majelis taklim, Allahumma ij'alni nuran fi qalbi, nuran fi yamini, fi shimali, dan seterusnya. Semuanya ada doa. Dan berikutnya, wal maksiatu, sementara perbuatan maksiat tudfi nur, nanti akan memadamkan cahaya. Panjenengan harus dipahami, maksiat akan memadamkan cahaya di dalam akal. Akal manusia mengetahui bahwa bilangan risalah Islam 1 kali 24 jam semuanya doa-doa. Bahkan ada sesuatu yang luar biasa. Panjenengan kalau dalam hadis Rasulullah, man qala, orang siapa yang berkata berdoa setelah dia berwudu, sampai naik berwudu terus doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dalam hadis yang sahih seperti itu. Sementara kalau dalam riwayat Tirmidzi, hadis yang lain ada tambahannya, setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, di riwayat Tirmidzi ada kalimat Allahumma ij'alni minal tawwabin, Allahumma ij'alni minal mutatahhirin. Kalau siapa saja yang berdoa seperti itu setelah wudu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis Rasulullah itu, maka haramahullahu alam nar, Allah akan mengharamkan kepadanya neraka. Ketika jenengan berwudu, berdoa seperti itu mudah atau tidak mudah? Mudah.
paling membutuhkan berapa menit? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berapa menit? Gak ada sampai 1 menit. Yang dimaksud maksiat kemudian memadamkan cahaya di akal, kadang-kadang dengan amalan-amalan yang seperti itu manusia lupa atau dilupakan, tidak melaksanakannya. Ini maksud dari maksiat kemudian memadamkan cahaya di akal. Jadi gitu ya. Kita kan hari ini sebut, cuma hari ini sampai yang dari rumah tadi begitu keluar berdoa. Siapa di antara panjenengan begitu sampai di jalan hendak menuju ke masjid yang berdoa, Allahumma ij'alni nuran fi qalbi. Siapa yang tadi masuk ke masjid kemudian berdoa, hampir-hampir kita dilupakan. Permasalahannya apa? Manusia tidak diingatkan terhadap permasalahan itu dosa. Dosa yang menyebabkan manusia itu kemudian dilalaikan dengan akalnya sehingga kemudian dia tidak ingat terhadap amalan-amalan yang harusnya mudah dilakukan. Ini maksud dari maksiat tudfi'un nar. Kan banyak hadis Rasulullah yang membicarakan masalah surga kepenak. Surga itu kepenak saja deh. Contoh, man sopo-sopo wong kola yang berkata, siapa saja yang berkata, siapa saja yang berdoa atau berkata setelah sholat subuh, setelah dzikir di dalam sholat subuh, atau sering dikenal dengan dzikir pagi, yaitu dengan doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Siapa saja yang berdoa seperti itu setelah subuh, kemudian siangnya dia meninggal, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Kepenak surga ya. Tapi coba, siapa yang tadi pagi kemudian kita mengucapkan kalimat sayyidul istighfar, kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, wa may yaqulu, dan barang siapa yang berdoa atau berkata Allahumma anta rabbi sampai kalimat yang terakhir setelah asar, sebelum matahari kemudian tenggelam, lantas tatkala dia membaca doa yang seperti itu malamnya dia meninggal, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Seakan-akan hadis ini cukup kita berkata seperti itu kok. Tapi kenapa kita kemudian dilalaikan oleh terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah itu? Permasalahannya adalah dosa yang menempel pada diri kita, belum kita mohonkan ampun kepada Allah sehingga memadamkan akal, membuat kita lupa. Jadi kelelahan kafe ya, sampai-sampai itu surga loh. Kita tidak berbicara masalah amalan surga yang mudah-mudah dan kita mampu melaksanakannya, tapi ternyata akal kita terkadang sering dilalaikan oleh hal-hal yang berkaitan dengan surga adalah mudah. Memang itu surga itu mudah, contohnya seperti itu. Yono boleh jadi mungkin kayak gini, ini karunia masalahnya. Antum hari ini tidak membaca, mungkin. Tapi ternyata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebulan Anda mau meninggal, Allah ilhamkan dia ke dalam hatinya. Lantas kemudian diberi cahaya kepada akalnya sehingga dia ingat terus terhadap hadis itu. Kemudian sebulan sebelum dia meninggal, dia membaca senantiasa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kemudian dia meninggal dalam keadaan membaca kalimat itu. Janji Rasulullah di dalam hadisnya, ia dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada hari ini yang mungkin sudah mengamalkannya, ya hari ini sudah mengamalkannya, tapi ternyata 3 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 bulan sebelum dia meninggal, ternyata kemudian dia dilupakan oleh Allah. Akalnya tidak ingat, hatinya juga tidak menetapi hadis-hadis itu. Lantas kemudian sebulan sebelum dia meninggal, dia tidak mengamalkannya. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak mengamalkan amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang dimaksud dari al-maksiatu tudfi'un nar. Itu al-maksiatu tudfi'un nur. Itu maksiat memadamkan cahaya nur al-aqli, itu cahaya pada akal.